Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih pada masalah wudu dan kita masih di pembahasan tentang sunnah wudu. Sunnah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, kata beliau, as-sabi ghuslul a'dha'i salasan. Yang di antara sunnah wudu itu adalah mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Hadis yang datang dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akan hal tersebut, bahwa mencuci anggota wudu itu sebanyak 3 kali, dan para ulama menyebutkan bahwa di sana ada hadis-hadis yang juga menyebutkan terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci anggota wudunya sebanyak 2 kali, dan ada yang terkadang 1 kali. Sehingga mereka, para ulama, menyebutkan bahwa boleh bagi orang yang ingin berwudu dengan cuma mencuci sekali, dan boleh dengan cuma mencuci 2 kali. Dan tentu yang paling sempurna dari itu semua, dan inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mencucinya sebanyak 3 kali. Mencucinya sebanyak 3 kali. Makanya beliau mengatakan, qad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a marratan wa annahu tawadda'a marrataini. Telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa
beliau itu berwudu 1 kali, jadi maksudnya mencuci anggota wudunya sebanyak 1 kali, dan begitu juga ya, berwudu dengan mencuci anggota wudunya 2 kali. Dan kata beliau, wa akmalul wudu'i wa atammuhu an tughsalal a'dha'u salatan, dan wudu yang paling sempurna adalah mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan di dalam hadis yang kita sudah sebutkan, hadisnya Utsman, hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan jamaah sekalian, kita katakan tadi bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang berwudu jangan cuma mencuci 1 kali dan atau 2 kali, maka ini sah wudunya. Sah wudunya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan tentang hadisnya Abdullah bin Zaid, di mana di situ disebutkan bahwa beliau meminta bejanah yang berisi air, kemudian beliau berwudu, yakni memperlihatkan wudunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, perlihatkan bagaimana Nabi berwudu. Maka di situ disebutkan faghasala yadayhi salasan, yakni Abdullah bin Zaid mencuci tangannya 3 kali. Setelah itu beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, dan kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian istinsar sebanyak 3 kali dengan 3 kali cedukan. Kemudian kata summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan, kemudian beliau lagi mengamasukkan tangannya di bejana yang berisi air dan mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain, kemudian beliau mencuci kedua tangannya sampai ke kedua sikunya, yakni sebanyak 2 kali. Sebanyak dua kali. Nah, sampai akhir hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan waqad ajma'al muslimuna ala anna al-wajiba fi ghaslil a'dha'i marratan wa ala anna as-salasa sunnatun wa qad ja'atil ahaditsus sahihatu bil ghasli marratan wa salasan wa ba'dul a'dha'i salasan wa ba'daha marrataini wa ba'daha marrah. Kata Imam An-Nawawi, telah sepakat kaum muslimin, yakni ulama kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib di dalam masalah mencuci anggota wudu adalah 1 kali. Ini wajib. Berarti orang yang mencucinya 1 kali, dia telah memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian kata beliau, dan sepakat para kaum muslim bahwasanya 3 kali itu adalah yang sunnah. Maksudnya berdasarkan sunnah, yakni yang paling sempurna. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih
terkait tentang masalah ini mencuci sebanyak 1 kali dan sebanyak 3 kali, dan sebagian anggota wudhu sebanyak 3 kali, dan yang lainnya sebanyak 2 kali, dan yang lainnya 1 kali. Maka beliau mengatakan qalal ulama, para ulama mengatakan fakhtilafuha dalilun ala jawazi dzalika kullihi. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan bahwa perbedaan ini tata cara di dalam mencucinya, yakni kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, menunjukkan atas kebolehan semua itu. Wa anna salasa hiyal kamal, bahwasanya mencuci 3 kali itu adalah yang paling sempurna. Wal wahidatu tujzi, dan mencuci 1 kali itu mencukupi. Naam, fa'ala hadza yuhmalu ikhtilaful ahadits, maka atas dasar inilah ini dibawa ini makna perselisihan atau perbedaan yang ada di dalam hadis. Nah, jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami, karena kadang kita karena kurangnya referensi terkadang melihat orang itu langsung wudhunya cuma sekali, nggak sah. Padahal ulama nggak ada yang mengatakan demikian. Wudhunya cuma 2 kali, nggak sah. Jadi permasalahan ini telah disebutkan dan dibahas oleh para ulama bahwa boleh, tetapi mereka sepakat bahwa yang mencuci 3 kali itu adalah itu yang paling sempurna. Nah, tentu ada permasalahan mungkin yang perlu sedikit kita tambahkan dalam masalah ini, bahwa kita sudah mengetahui boleh 1 kali, boleh 2 kali, dan paling sempurna 3 kali. Tetapi memang di sana ada bagian anggota wudhu yang memang berdasarkan riwayat atau hadis-hadis yang ada memang cuma 1 kali dicuci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tangan di hadis yang lain 3 kali, di hadisnya Zaid atau Abdullah bin Zaid 2 kali. Tetapi masalah kepala misalnya, masalah kepala, maka memang riwayat yang ada ini cuma 1 kali. Tidak ada yang mengatakan 2 kali atau 3 kali. Ataupun yang mengatakan 2 kali ini adalah merupakan sebuah penafsiran dari hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi berwudu itu ketika membasuh kepala dimulai dari depan, dibawa ke belakang, kemudian ditarik lagi. Nah, ini ditafsirkan oleh ulama yang mengatakan 2 kali ini, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, maksudnya 2 kali. Tetapi jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ini tidak dikategorikan sebagai pengulangan. Jadi hitungannya tetap 1. Kenapa alasannya? Karena yang namanya pengulangan itu mengharuskan mengambil air yang baru. Kemudian kita katakan 2 kali. Ini dia tidak mengambil air yang baru ketika membasuh kepalanya. Jadi 1 kali, habis itu diusapkan ke kepala, ditarik dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Jadi ini bukanlah hitungannya 2 kali, tetapi ini adalah hitungannya 1 kali. Nah, kata para ulama bahwa dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwasanya ketika mengusap kepala itu tidak diulang, ini tidak dijadikan 2 kali dan tidak dijadikan 3 kali, adalah hadisnya seorang
Arab Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya tentang wudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mempraktekkan wudu kepadanya. Kemudian setelah itu beliau kemudian berwudu 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan hadzal wudu, inilah wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Barang siapa yang menambahinya maka dia telah berbuat kesalahan dan melampaui batas dan berbuat zalim. Nah, di situ disebutkan bahwasanya ketika beliau mengusap kepalanya sekali, bawa ke belakang, ditarik lagi ke depan. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwasanya 2 kali, maka tadi dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau model seperti itu dihitung 2 kali maka tentu tidak pas, karena yang pengulangan itu sekali lagi mengharuskan mengambil air baru untuk membasuh. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempraktekkan wudu di hadapan seorang sahabat, beliau tidak mengambil air baru untuk membasuh kepalanya, tapi cuma sekali ngambil kemudian basuh di bawah, diusap ke belakang kemudian ditarik ke depan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan fa inna riwayat Sa'id bin Mansur fiha at-tasrihu bi annahu masaha ra'sahu marratan wahidatan. Maka sesungguhnya riwayatnya Sa'id bin Mansur, ini riwayat hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur, di dalamnya ada penyebutan secara terang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Fadalla ala anna ziyadata fi mashir ra'si alal marrati ghairu mustahabbin. Maka ini menunjukkan bahwasanya penambahan dalam mengusap kepala melebihi 1 kali itu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Nah, jadi ini perkataan para ulama berkenaan tentang masalah mengusap kepala. Sekali lagi bahwa ini ada kekhususan tentang masalah mengusap kepala, dan tidak masuk di dalam pembahasan kita boleh 2 kali, boleh 3 kali. Anggota tubuh yang lain. Adapun kepala maka cuma sekali dan tidak 2 kali, begitu juga tidak 3 kali. Adapun yang lain maka boleh 2 kali, boleh 1 kali, boleh 3 kali. Nah, jemaah sekalian, perlu dipahami juga bahwa orang yang sudah berwudu, mencuci anggota wudunya dengan baik, dengan sempurna, itu tidak lagi diperintahkan atau dianjurkan untuk dia menambah lebih dari itu. Ketika dia sudah berwudu, cuci anggota wudunya 3 kali, maka tidak lagi
dianjurkan baginya untuk melebihkan. Dan berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, faman zada ala hadza, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat atau sahabat yang datang yang melihat udun, faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihkan dari ini, faqad asaa wa ta'adda wa zalam, maka dia telah berbuat salah, melampaui batas dan zalim. Ya, melampaui batas dan zalim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Jamaah sekalian, sunnah berikutnya di antara sunnah-sunnah wudu, kata beliau, as-samin dalkul a'dha, menggosok anggota wudu, yakni digosok. Ini maksudnya diusap. Tidak seperti sebagian orang wudu kita lihat menyerupai wudunya anak-anak. Orangnya sudah dewasa tapi kerannya diputar, habis itu dipasang tangannya di bawah keran, gonta-ganti tanpa mengusapkan telapak tangannya ke anggota tubuh. Atau misalnya kaki, ya, kakinya cuma digoyang-goyang. Padahal di antara sunnah, dan perlu dipahami jamaah sekalian bahwa kalau ternyata ini air tidak bisa menjangkau sebagian anggota wudu kecuali dengan cara digosok, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Jadi pada asalnya bahwasanya menggosok itu sunnah. Ya, kalau memang sudah bisa, cukup dengan menggoyang-goyangkan misalnya tangan atau kaki, diputar-putar misalnya tanpa harus menyentuhkan telapak tangan di area yang wajib untuk terkena air wudu. Cukup dengan itu sudah sampai, maka sah. Tetapi kalau ternyata ada bagian-bagian yang memang tidak bisa sampai air wudu ke sana kecuali dengan cara menggosok, maka kita katakan menggosoknya jadinya wajib. Karena kalau tidak, tersisa bagian yang tidak terkena air wudu, ini kita katakan bahwasanya wudunya ini tidak sah. Sebagaimana kasus yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, seorang sahabat datang ke masjid, sholat, dan dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kakinya ada bagian yang seukuran dengan uang dirham atau dinar yang belum terkena air wudhu, sehingga disuruh untuk mengulang sholatnya, disuruh untuk mengulang wudhunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menggosok anggota wudu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau faja'ala yadluku dhira'aihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau menggosok dua sikunya, dua lengannya, menggosok dua lengannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi perlu untuk digosok, diusap. Sunnah yang berikutnya di antara sunnah-sunnah wudu adalah, kata beliau, at-tasi, yang ke-9, takhlilu asabi'il yadaini war rijlain, menyeka
jari dua tangan dan jari-jari dua kaki. Ini kita tahu bahwasanya di antara jari-jari ada antaranya, iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asbigil wudu, perbaguslah wudu, wa khallilil asabi, sekah-sekahlah jari jemari, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyaq kecuali kalau engkau sedang puasa. Nah, syahid dari hadis ini jamaah sekalian, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa khallilil asabi, sekah-sekahlah yakni jari jemari. Ini kurang lebih sama dengan menggosok tadi. Kalau ini dia di bagian perantaraan antara jari atau jari kaki atau jari tangan. Nah, sama juga kita katakan tadi, ini asalnya sunnah. Jadi kalau orang berwudu tanpa menyeka-nyeka tetapi air wudu sudah bisa menjangkau semua jari jemarinya dan antara-antaranya ini, maka kita katakan wudunya sudah sah. Tapi tatkala tidak sampai kecuali dengan cara menyeka-nyekanya seperti ini, maka kita katakan ini menjadi wajib untuk dilakukan. Ya. Ini menjadi wajib untuk kita lakukan, karena sekali lagi kalau itu tidak, air wudhu tidak sampai di perantaraan jari-jari tangan atau jari-jari kaki, maka wudhu tidak sah. Maka seperti apa yang kita sebutkan tadi, bahwa ada sebagian orang cuci kakinya ya cuma digoyang-goyang aja tanpa diseka-seka ya antara jari-jarinya. Dan ini rawan. Ini rawan, apalagi kalau cepat-cepat. Apalagi kalau cepat-cepat. Maka besar kemungkinan air tidak sampai ke dalam celah-celah jari kakinya, dan ini berakibat fatal karena bisa menjadikan sholatnya tidak sah, karena wudhunya juga tidak sah. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin dan muslimat dalam masalah ini. Ini adalah sebuah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyeka-nyeka ini antara ruas antara jari-jarinya itu dengan, kalau dia mencuci kaki dia dengan jari kelingkingnya dipakai untuk menyeka-nyeka antara jari-jari kakinya sehingga sampai air wudhu ke dalamnya. Al-ashir, sunnah yang ke-10, kata beliau, az-ziyadatu fil ghusli ala mahallil fard, yani melebihkan dalam mencuci pada bagian yang wajib, di atas bagian yang wajib. Jadi maksudnya wajib, misalnya membasuh, hanya mencuci tangan dari ujung jari sampai kepada siku. Bagi orang yang mau mengamalkan dan mendapatkan kebaikan yang lebih, dia lebihkan dari siku. Dan ini yang pernah kita sebutkan bahwa yang dikatakan oleh para ulama, ya ini memanjangkan cahaya, karena anggota tubuh atau anggota wudhu seorang muslim nanti akan memancarkan cahaya pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin. Ini gurran muhajjalin min asaril wudu.
sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya dari bekas-bekas wudhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian mampu, atau barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Yakni melebihkan dari anggota yang wajib dicuci. Nah, ini juga bagian daripada sunnah, karena ini merupakan sebuah tanda bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Oleh karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu selaku perawi hadis ini, beliau mengatakan, barang siapa yang mampu untuk melebihkan cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Mencuci kaki, batas yang wajib sampai 2 mata kaki. Melebihkan lebih dari di atas mata kaki, maka tentu ini sesuatu yang sesuatu yang baik, karena cahaya akan sampai di situ nantinya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu berwudu. Ketika berwudu katanya, annahu tawaddaa fa ghassala yadayhi hatta ashra'a fil 'adudain. Bahwasanya Abu Hurairah berwudu, kemudian beliau mencuci kedua tangannya sampai mencapai lengan atasnya. Jadi lengan atas, bukan hanya sampai di situ, tapi sampai di dua lengan atasnya. Wa ghassala rijlaihi hatta ashra'a fis saqain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai mencapai betis, kedua betis. Berarti melebihi daripada mata kaki. Setelah itu beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti itulah aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi keutamaan orang-orang yang didapatkan oleh orang-orang yang mau melebihkan, ya, jangkauan air wudunya melebihi dari anggota yang wajib untuk dicuci atau dibasuh. Di hadis yang lain Rasulullah Abu Hurairah mengatakan, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Cahaya dari seorang mukmin mencapai apa yang dicapai oleh air wudu. Jadi kalau air wudunya sampai di betisnya, maka cahayanya pun juga akan sampai di sana nanti pada hari kiamat. Jadi kalau air wudunya mencapai lengan atasnya, maka cahaya pun juga akan sampai di sana nanti. Nah, dan ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Nah, sunnah yang berikutnya al-hadiyah asyar, yang ke-11, kata beliau, al-iktisadu fi isti'malil ma'. Hemat di dalam menggunakan air. Jadi tidak melihat banyak sedikitnya stok air yang ada,
kita miliki, tetapi mau banyak atau mau sedikit, kita diperintahkan untuk tidak boros di dalam menggunakan air. Ada orang melihat airnya banyak, iya, tandonnya full, kerannya juga diputar full. Betapa mungkin kalau ditampung mungkin 1 ember besar yang terbuang, nggak dipakai. Iya. Kita sangat sayangkan terkadang kaum muslimin ya, karena jauhnya mereka dari ilmu dan juga tidak mau belajar, hampir tidak bisa dibedakan ini mandi apa wudu. Bahkan mungkin terkadang air wudu, ini air yang dia gunakan untuk berwudu lebih banyak daripada air yang digunakan untuk istinja atau cuci ketika setelah BAB. Sudah ditulisin di tempat-tempat wudu peringatan dari takmir masjid misalnya tentang masalah penggunaan air, masih juga gak paham-paham. Tulis wudu itu bukan mandi. Sebenarnya ini adalah singgungan yang dialamatkan bagi orang-orang yang boros di dalam menggunakan air, tetapi masih juga nggak paham-paham. Keran dibiarkan ngalir dengan airnya deras. Ini sesuatu yang ya masuk dalam kategori perbuatan membuang-buang sesuatu, dan ini haram hukumnya. Ya. Air dibuang-buang begitu saja. Nyedotnya pakai mesinnya pakai listriknya bayar. Atau kalau enggak pakai air PDAM pun juga bayar. Belum lagi airnya sendiri dibuang-buang tanpa ada faedah. Padahal sedikit pun juga cukup. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air, baik ketika beliau mandi maupun ketika beliau wudu, ya tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Anas radhiyallahu anhu menuturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Anas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan air 1 sok sampai 5 mud, dan berwudu menggunakan 1 mud air. Jadi kita bayangkan jamaah sekalian, ketika mandi, air yang digunakan oleh Nabi 1 sok. 1 sok itu setara dengan 4 mud. 1 mud seperti ini penuh. Berarti kalau 1 sok berarti 4 mud. Terkadang beliau menggunakan 5 mud untuk mandi. Untuk wudu 1 mud. Dan kata para ulama bahwa 1 sok itu 1 sok sama dengan 4 mud, dan 1 mud itu ya kurang lebih setengah liter. 1 mud ini, orang yang nggak terlalu besar, terlalu gede, kurang lebih setengah liter. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana hematnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggunakan air ketika berwudu.
apalagi di negara kita misalnya, ada daerah-daerah memang yang pada waktu-waktu tertentu mereka sangat susah untuk mendapatkan air. Ya. Jauh, harus misalnya menempuh jarak yang lumayan jauh. Yang bisa dibawa pun juga terbatas. Kenapa? Jalannya jalan setapak, nggak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga namanya kekuatan manusia terbatas, paling satu jerigen isi 20 liter atau misalnya 50 liter, anggaplah orang-orang yang kuat. Nah itu kalau orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti, air satu gayung yang kurang lebih isinya mungkin 2 liter, oh ini nggak bisa wudhu, nggak sholat. Kenapa nggak sholat Pak? Nggak ada air. Loh ini ada air. Ada air satu gayung, isinya 1 liter lebih. Nggak sholat gara-gara katanya nggak ada air. Padahal ada air. Ya itu tadi, terbawa kebiasaan ketika berwudu di dalam menggunakan air boros. Sehingga pada waktu-waktu di mana air susah, dia berpikir bahwasanya air satu gayung yang isinya 1 liter atau 1 liter lebih tidak cukup untuk berwudu. Jadi tinggalin sholat. Nah ini buah daripada ketidaktahuan. Ada kasus-kasus seperti ini. Karena biasanya dia wudunya 1 ember. 1 ember isi 15 liter atau isi 5 liter. Kebetulan yang ada stok air cuma 1 jerigen, tapi jerigennya jerigen kecil, muatan 1 liter atau muatan 1,5 liter dan lebih dikit. Nah, ini perlu untuk dipahami ya. Dan bagi orang-orang tua, para ibu-ibu yang memiliki anak, ini perlu ditekankan dalam masalah ini, di dalam masalah penggunaan air. Karena kalau dari kecil sudah mereka paham, terbiasa, insya Allah besarnya juga. Tapi kalau dari kecil yang dia tahu seperti itu dan tidak ada yang mengajarinya, maka sampai tua pun seperti yang kita lihat sekarang, ada bapak-bapak yang sudah bongkok-bongkok, yang sudah ubanan, wudunya masih seperti ketika mandi dalam masalah penggunaan air. Karena dari kecilnya itu yang dia lihat dan itu yang dia tahu, dan dia nggak mau juga mencari tahu. Pokoknya basah dah. Yang penting basah, sudah dia berwudu. Hemat di dalam menggunakan air ini adalah bagian, dan sekali lagi bisa jadi berubah menjadi dosa tatkala kita berbuat boros, karena agama kita melarang dari hal yang seperti itu. Nah jamaah sekalian, sunnah berikutnya adalah sunnah yang ke-12. Kata beliau, as-saniyah asyar ad-du'a ba'dal wudu, berdoa setelah berwudu. Apa doanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusfigu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidak seorang pun dari kalian yang ketika dia berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, ini membaguskan wudunya, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, dibukakan, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Pintu surga 8 dibuka semua, dan dia masuk ke dalam surga dari pintu yang dia kehendaki. Ini keutamaan, ya, keutamaan sesuatu yang kita lihat sepele sebenarnya. Baca sekadar baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Di riwayat yang lain tambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa keutamaan masuk ke dalam surga dari pintu yang dikehendaki? Dari pintu yang dikehendaki. Dan terkait tentang masalah bacaan setelah wudhu atau doa setelah wudhu ini, bukan cuma ini, di riwayat yang lain juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqkin summa tubi'a bi tabi'in fala yuksaru ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ditetapkan ini pahala untuknya. Ini dicatatkan pahala untuknya, yang pahala itu tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Ini keutamaan. Jadi kalau kita melihat bahwa ada ragam di dalam masalah doa setelah berwudu, bukan cuma satu. Dan yang kedua ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh memilih, dan semuanya mempunyai keutamaan tersendiri. Semuanya mempunyai keutamaan tersendiri. Yani sekali berwudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Di wudu yang lain membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan digabung. Ini bukan digabung, tetapi sesekali baca ini, sesekali baca itu. Adapun digabung maka kita butuh dalil. Ya, ini sesekali baca ini, sesekali baca itu, sehingga sunnah-sunnah bisa diamalkan semuanya, meskipun mungkin ada yang paling sering kita bacakan. Nah, jemaah sekalian, berikutnya sunnah yang ke-13, kata beliau as-salisa asyar salatu raka'ataini ba'dal wudu. Salat 2 rakaat setelah berwudu. Ini juga sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan. Dalam hadisnya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah mempraktekkan cara wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, ra'aitun nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku telah menyaksikan Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau mengatakan, waqal man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama fa raka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia khusyuk, dia ikhlas di dalam 2 rakaat itu, maka diampuni dosa yang telah lalu. Ini dosa yang telah lalu yang pernah dia lakukan, Allah ampuni. Keutamaan yang lain adalah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal. Ketika selesai sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanya kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling utama yang telah engkau amalkan di dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku telah mendengarkan suara alas kakimu di hadapanku di surga. Di malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi mendengarkan ada suara langkahnya Bilal di dalam surga. Maka Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang telah engkau kerjakan? Ini amalan utama yang paling utama yang telah engkau kerjakan selama engkau masuk Islam. Kata Bilal radhiyallahu anhu, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliyah. Aku tidak mengamalkan suatu amalan yang lebih utama menurut aku dari bahwasanya tidaklah aku bersuci pada suatu waktu dari waktu malam atau siang kecuali aku sholat. Ya, aku melaksanakan sholat yang ditetapkan untuk aku kerjakan. Nah, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan seperti ini, maka tentu harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Beliau setiap kali hadas, beliau berwudu, habis itu beliau melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Dan ini adalah sebuah keutamaan bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Ya, tentunya perlu diperhatikan jamaah sekalian, jangan sampai ini menjadi sebuah bahan untuk menjelek-jelekkan Islam atau syariat Islam. Kadang seperti itu. Seorang muslim semangat tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang harus didahulukan. Di jam kerja ya, dia semangat melakukan hal-hal yang seperti ini ya, melakukan hal-hal yang seperti ini, sehingga teman-teman yang lain melihat, apalagi orang-orang yang ini kok kayak gini ya, waktu kerja kok malah seperti ini. Nah, ini perlu dipahami bahwa jam kerja Anda punya kewajiban ya, karena punya akad kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Adapun masalah yang seperti ini kita katakan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, maka
ketika tidak bisa digabungkan antara yang sunnah dengan yang wajib, maka tentu yang wajib yang didahulukan. Entar nanti kalau jam istirahat, entar nanti kalau misalnya waktu selesai kerja. Ya, ini ketika kita berbicara masalah ya, prioritas, tentu yang wajib harus didahulukan. Ya, kita punya akad, Anda punya akad dengan perusahaan tempat Anda kerja, maka tidak boleh ya amalan-amalan yang seperti ini dijadikan alasan ya, kemudian akhirnya menimbulkan kesan yang tidak baik ya. Dari sesama muslim saja juga tidak baik, apalagi nanti orang yang di luar Islam. Parahnya ketika di tempat kerja dia rajin sholat sunat, ketika pulang di rumahnya dia leha-leha, dia santai-santai, sholat sunat diabaikan, malah sibuk dengan yang lainnya. Ketika di tempat kerja dia Masya Allah semangatnya, sehingga kerjaannya terbengkalai. Giliran dia sudah tidak kerja, enggak semangat. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bahwasanya ada yang harus didahulukan ya. Kalau tidak bisa digabungkan, maka tentu yang wajib itu yang didahulukan. Yang wajib itu yang didahulukan. Nah, ini jamaah sekalian, terkait tentang masalah sunnah wudu. Sunnah wudu. Selesai kita dari pembahasan sunnah wudu. Nah, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri adalah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Jadi wudu seperti sholat sah, tapi kemudian bisa batal karena ada pembatalnya ya. Jadi nawaqid, pembatal wudu. Pembatal wudu banyak. Pembatal wudu itu banyak. Al-awwal, yang pertama kata beliau, kullu ma yakhruju minas sabilaini al-qubuli wal dubur. Semua atau segala sesuatu yang keluar dari dua jalur ini, jalur pantat dan jalur depan dan jalur belakang. Pantat dan kemaluan. Segala sesuatu yang keluar dari situ ini membatalkan wudu ya, seperti air kencing, seperti air ataupun seperti BAB. Nah, bagaimana kalau BAB-nya pakai selang, tapi nggak lewat dubur, nggak lewat pantat, nggak lewat perut, dibolongi perutnya, seperti orang-orang yang na'udzubillah min hadzal maut, kita berlindung dari Allah dari sakit. Ada orang seperti orang prostat dan semisalnya ya, harus dipasangi selang, entah itu dari samping perutnya dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari penyakit yang seperti ini. Ya, kita katakan dia BAB, dia pipis walaupun dia nggak lewat, maka ini juga membatalkan wudu. Jadi meskipun tidak lewat pantat dan meskipun tidak lewat kemaluan, tapi keluar, maka kata para ulama bahwasanya ini membatalkan. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembatal wudu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.